Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi berjumpa dengan saya Ali Sehan, ya kan ya. Waktu itu kita sudah bahas sama Kiai Irfan tentang seputar kitab apa yang dikatakan kopimu, istikharah melalui kopi, pembacaan keadaan melalui ampas kopi. Nah, hari ini saya hadirkan Kiai Andi Safroni yang luar biasa, yang seperti yang saya janjikan pada waktu itu akan ada pembahasan tentang seputar ini, tapi di wilayah ke filosofi ya, Kiai ya, seperti itu. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Jadi gimana nih Ustaz Kiai Ali. ini? Kemarin kan sama Kiai Irfan sudah dijelaskan tentang tata cara penggunaan. Lalu di situ bisa menerjemahkan dari simbolik-simbolik tentang keadaan manusia. Nah, saya yakin tidak hanya sampai di situ, Kiai. Ya kan ya. Karena nih kopi ini kan ada hal yang khusus, bahkan ada doa buat kopi gitu kan ya. Nah, ada kan nilai-nilai yang lebih filosof lagi, yang lebih mendalam lagi, yang bisa mungkin para penonton ataupun para pemilik kitab ini bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi, Kiai. Untuk waktu dan kesempatan saya kasih ya, Pak Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Ustadz Ali, ini adalah momen yang sangat pas karena situasi hadirnya kitab ini dalam suasana kopi sedang menjadi tren. Betul. Sebagai teman maupun objek orang untuk menikmati waktu-waktu santainya. Iya. Merebaknya warung kopi di mana-mana. Di mana-mana. Mulai dari yang harga paling murah sampai yang harganya selangit. Iya. Dengan berbagai macam jenis dan cita rasa. Iya. Nah, ini menjadi kondisi yang menurut saya harusnya bisa mendorong orang untuk lebih memaknai kopi lebih dalam. Siap. Dan punya ikatan yang lebih kuat dengan subjektivitas kita sebagai penikmat kopi. Oke. Nah, jadi kalau kita mau bilang tentu sebagai sebuah ilmu, kitab yang dikarang oleh At-Tuhi ini adalah sebuah pegangan, gitu ya, sebuah pegangan bagi orang untuk melihat kopi tidak hanya dari sisi kenikmatannya belaka. Iya. Tapi ternyata kopi mencerminkan watak serta apa yang terkandung di dalam jati diri orang yang menikmati kopi. Yang menikmati itu. kopi. Oh, menarik. Kira-kira begitu. Siap. Karena itu menikmati kopi bukan sekedar menikmati kopi dengan cara seruputan biasa. Siap. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Kiai Irfan tentang bagaimana tata cara ilmu ini bekerja, ya kan? Menikmati kopi harus juga dengan sentuhan nafas yang itu tertransformasi dari nafas pengopinya ke cangkir kopinya. Berarti ada terjadi ikatan. Nah, di situ Ikatan blend. rohani. Nah, ya kan, blend soul. Jadi jiwanya itu tertaut di sana. menarik. Gitu ya. Ketika kita ngopi itu sebenarnya tadi secara tidak sadar kita memindahkan sebagian dari nafas kita, dari ruh kita ke kopi yang kita minum. Siap. Nah, inilah yang menjadi objek untuk dibaca dari karakter kita ini yang dikarang oleh At-Tuhi di sini, sehingga menjadi sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu finjan, ya kan? Iya. Ilmu tentang cangkir. Tapi sebenarnya bukan bicara cangkirnya, tapi bicara tentang ampas kopinya. Nah, sehingga menikmati kopi tadi bukan sekedar tegukannya, hirupannya, tapi tuntaskan kopi kita sampai pada tetes terakhir. Wah, menarik. Ya kan? Sehingga ampasnya itu merepresentasikan jiwa kita. Keadaan si peminum. Keadaan si peminumnya. Nah, Bahkan inilah mungkin yang akan dibaca tadi. Bahkan bisa pun itu menjadi sebuah berita berikutnya ya. Nah, kan ini bagian dari ikhtiar untuk mengetahui misteri dalam hidup kita. Iya. Semua orang kan sebenarnya kepingin tahu tentang masa depannya, tapi tidak pernah ada orang yang bisa memastikan itu. Yang ada adalah Allah hanya kasih misalnya alamat, tanda-tanda. Allah kasih misalnya ada bentuknya semacam hudan, bentuknya petunjuk yang tentu hanya bisa dibaca, ditafsiri oleh orang yang punya ilmunya. Iya. Nah, di sini
letak kitab ini menjadi penting buat orang yang ingin mendalami jiwa manusia, karakter manusia. Ternyata wadah atau media ampas kopi adalah sesuatu yang signifikan. Jangan dianggap sampah ternyata. Benar-benar. Nah, jadi perspektif yang kita harus bangun di sini adalah barang yang kelihatannya tak berguna buat orang lain, buat ahli ilmu, apalagi ini bicara soal ilmu hikmah, gitu ya. Ternyata itu punya makna yang transendental, yang sangat kuat. Mewakili jiwa dari seseorang. Di sini ampas kopi bukan sampah, tapi ternyata ampas kopi adalah representasi jiwa dari pengopinya ini. Nah, tapi tentu tak semua orang pengopi bisa menafsirkan itu. Betul. Nah, disinilah kita butuh belajar. At-Tuhi menyusun, mengkodifikasi ini menjadi sebuah ilmu, ilmu finjan. Nah, kok bisa kan pertanyaannya menjadi sebuah kopi? Tradisi membaca kopi ini ternyata sebenarnya sudah ada berserakan di muka bumi. Gitu ya kayaknya. Banyak local wisdom, orang-orang yang bisa membaca itu, tapi belum ada orang mungkin yang berhasil menjadikan ini sebuah ilmu tersendiri. Disinilah letak keunggulan dari Syekh At-Tuhi. Karena apapun yang beliau sentuh, selalu beliau upayakan itu untuk menjadi sebuah pedoman, karena beliau adalah seorang ilmuwan, seorang intelektual. Bukan hanya sebagai hukama, gitu ya, tapi juga ulama. Nah, gabungan ulama dan hukama ini pada diri beliau, itulah yang menghasilkan kitab-kitab yang luar biasa. Ini hanya salah satu saja dari ilmu beliau, gitu ya. Yang kita anggap ini penting karena situasi kultur saat ini menempatkan kopi sebagai teman sehari-hari kehidupan kita. Kenapa tidak kita maknai kopi lebih dalam tadi? Benar-benar, Kiai. Itu kira-kira. Jadi Kiai Andi menyatakan bahwa kenapa ini ilmu, karena Kiai tadi bilang bahwa ini urut, ada struktur, ada metodologi, kan gitu, dan terukur mungkin, Kiai. Kan gitu ya. Ya, salah satu konsep ilmu kan adalah dia sudah mengalami proses uji coba. Uji coba. Gitu ya. Jadi apa sih yang disebut sebagai ilmu? Ilmu itu kan adalah struktur pengetahuan. Pengetahuan yang diuji berkali-kali dengan berbagai macam metode tentunya. Secara ilmiah kita tahu ada metode verifikasi, falsifikasi, dan segala macam metode ilmu, ya kan. Cara berpikirnya juga ada, mungkin pakai induksi, deduksi, bla bla bla, segala macam. Silakan bisa dicek, ya kan. Nah, apa yang dilakukan oleh At-Tuhi ini adalah tadi upaya tajribah yang tidak berhenti. Dan bukan hanya tajribah yang dilakukan oleh beliau secara personal, tapi tadi beliau juga merefer ini pada local wisdom dan pengetahuan-pengetahuan ulama-ulama terdahulu. Menarik. Yang dikumpulkan sama beliau, sehingga di dalam kitab ini kan beliau menyatakan ini sesuatu yang sudah ditasheh. Ya, kira-kira begitu. Bukan hanya dilakukan oleh beliau, tapi juga oleh ulama-ulama yang lain. Jadi beliau mengumpulkan itu, dan itu adalah bagian dari metodologi ilmiah, bahwa kita harus mengakui temuan-temuan dari para ulama-ulama sebelumnya, dan beliau mengumpulkan itu, dan kemudian mengujinya juga pada dirinya sendiri, melalui metode yang beliau tentukan, dan kemudian menjadilah ini sebuah ilmu. Benar. Nah, tentu secara saintifik, yaitu sesuatu yang masih mungkin ada orang yang bisa memperdebatkannya, tapi setidaknya beliau menjadi pionir. Ya, berani menyusun ilmu finjan, ilmu tentang cangkir kopi. Tapi yang kita maksud di sini bukan sekedar cangkirnya, tapi adalah ampas kopinya. Jadi nikmati tetesan kopimu sampai ke bagian terakhir. Dari sana kita akan melihat jati dirimu. Gitu. Menarik ya, berarti kan ada di luar sana pun kopi juga sebagai sarana, sebagai doa kan ada, Kiai ya. Terus ya bahkan juga ada juga menjadi karya seni gitu. Di luar tadi Kiai juga bilang kan ada lukisan dengan gini. Tapi hari ini ya kan ya, kita dihadirkan lagi sebuah pengetahuan yang sudah siap kitabnya, ya kan ya. Bahwa ternyata kopi pun dari ampasnya pun bisa membaca sebuah potensi ikatan tadi itu ya. Kiai bilang ya. Jiwa ya, keadaan si peminum pada saat itu yang akhirnya menjadi sebuah berita dari pola yang dibaca dari mereka-mereka yang mempelajari khususnya kitab ini, gitu kayak. Ya, jadi kan intinya tadi kita ingin mengungkap misteri dalam diri kita. Misteri dalam diri.
Nah, misteri ini wasilahnya salah satunya yang diajarkan oleh Syekh At-Tuhi adalah melalui ampas kopi. Nah, beliau menyebutkan dalam kitabnya ini bahwa setiap ampas kopi yang tadi dihasilkan dengan metodologi cara tertentu, nah itu menghasilkan visual yang unik-unik, dan setiap bentuk apapun yang terbaca dari ampas itu merepresentasikan sebuah keadaan dari pengopinya. Nah, misalnya di sini tadi kita katakanlah ambil contoh. Ya kan, ada gambar yang muncul misalnya, yang ternyata gambar itu kita baca seperti, ya ini kita bicaranya seperti karena tidak ada yang bisa membaca ini 100% gambarnya adalah seperti persis sama. Ya sketsa kan? visual tadi nah, karena kan ini bicaranya soal sketsa, apa yang muncul dari ampas itu kan adalah semacam sketsa. Katakan misalnya di sini, jika yang muncul terbaca itu adalah gambar anak. Gambar anak, oke. Ya kan? Nah, kalau anak itu munculnya di Qoil Finjan di sini disebutkan. Ya kan? Orang yang nanyanya itu ada persoalan hukum. Nah, apa jawaban terhadap masalah itu? Maka di sini disebutkan, insya Allah perkaranya akan menang. Masya Allah. Gitu. Perkaranya dia menjadi akan seperti menang. Berita ya. Ya kan. Jadi ini sesuatu tadi yang mengungkap misteri, ya kan? Apakah itu adalah sesuatu yang valid? Ya tentu verifikasinya adalah experience dari orang yang bertanya tadi. Benarkah jawaban ini? Ya kita tinggal tunggu. Ya kan, dalam durasi sekian waktu, ternyata misalnya kalau benar tadi dia sedang punya masalah hukum, insya Allah di sini disebutkan kalau gambar yang muncul adalah gambar anak-anak, itu akan membuat dirinya menang dalam perkara. Jadi mengisyaratkan ada potensi dia menang dalam perkara. Gitu, kalau dia dalam urusan bisnis disebutkan, gimana tuh? Insya Allah bisnisnya akan untung. Oh, berarti bukan hanya masalah hukum doang, ternyata anak ini bisa dilihat makanya tergantung tadi pertanyaan apa yang muncul. Situasi apa yang sedang dirasakan oleh pengopi ini, dan kemudian ditanyakan kepada orang yang mengerti ilmu ini dari medianya adalah ampas kopi, yang ampas itu tadi adalah hasil resapan nafas dan jiwa dari pengopi itu. Yang terikat dengan waktu dia berkopi. Begitu. Jadi ketika dia minum dengan kondisi santai, menikmati setiap tegukan yang masuk di dalam rongganya dengan keluarnya nafas tadi, bersatu di dalam air kopi itu. Di situ tertransformasi persoalan-persoalan psikologis yang ada dalam dirinya melalui ampas kopi. Gitu, terutama kan memang sudah dikatakan sama Kiai Irfan bahwa waktu menikmati kopi ini adalah dengan diniatkan dari awal bahwa kopi ini diniatkan diseduh, diminum untuk mendapatkan yang mendapatkan ini sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Kan, sebagai wasilah apa yang sedang dihadapi oleh diri dia. Jadi ini namanya setiap ilmu yang posisinya adalah membaca keadaan futuristik, ya kan? Ya tentu itu adalah ilmu yang sifatnya probability. Peluangnya bukan berarti 100% pasti itu adalah kebenaran. Ilmu yang sudah berjalan aja, ya katakanlah misalnya statistik gitu ya. Tidak pernah statistik pun bisa menyatakan klaim kebenaran. Selalu ada error di sana. Peluang errornya ada, ya kan? Ya sama seperti ini, peluang error itu ada, tapi probability-nya karena ini melalui tajribah tadi, experience yang sering terus-menerus. Nah, ya jadi di atas 60% kira-kira akurasi itu ada. Gitu ya, kalau misalnya bicara statistik, misalnya kayak survei-survei. Ya kan selama ini juga survei kan dengan misalnya peluang kebenaran 95%. Misalnya ya kan, tidak pernah ada peluang kebenaran 100% kan tidak pernah ada. Nah, sama seperti ini, itulah ilmu justru. Ilmu itu selalu punya ruang untuk ada kesalahan di sana. Karena ini adalah produk manusia sekali lagi.
Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Milik Allah. Dan ini kan juga kan sifatnya kan personality sekali. Ya. Ya kan, artinya memang misalnya saya memang meniatkan seperti itu, ya informasi beritanya itu hanya untuk saya, bukan untuk ditebarkan yang lain. Tepat, gitu ya kan? Makanya ini tadi adalah sangat subjektif. Karena ini sangat subjektif tadi, bergantung tadi rasa yang tertransfer di dalam kopi itu. Jadi ini letak nilai kopi. Kan pertanyaannya, mengapa hanya kopi yang bisa jadi objek? Ya. Kenapa tidak minuman yang lain? Ya. Nah tentu ada sesuatu yang lebih dari kopi ini. Iya. Ya kan? Pertama, kopi adalah salah satu minuman yang pasti punya ampas. Iya. Yang lain bisa lumer semuanya. Benar. Ya kan? Teh harusnya punya ampas, tapi kita tahu ada model teh yang tidak, model teh celup, ya kan? Ya. Jadi tidak ada ampasnya sama sekali. Iya. Tapi orang bikin kopi, nggak pernah ada kopi yang dibikin seperti teh celup, meskipun ya kalaupun ada gitu ya, itu kan sudah dianggap bukan lagi kopi asli. Ini kan pure kopi ya? Ya, kopi asli, iya. ya kan? Yang namanya kopi asli selalu ada ampasnya. Nggak bisa orang peminum kopi nggak punya ampas. Benar. Gitu. Nah, justru letaknya pada ampas kopi ini. Dan ampas kopi ini melalui kitab ini harus dituntaskan sampai mendapatkan berita yang pas. Gitu. Ya, nah ini tentu melalui proses. Jadi ini harus dicoba terus-menerus, gitu kan? Karena tadi untuk menemukan pola visual yang muncul dari ampas itu adalah sesuatu yang harus rutin. Iya. Untuk kita pastikan jenis gambarnya apa. Kenapa? Karena di dalam kitab ini Syekh At-Tuhi merinci gambar itu dengan sangat detail. Sangat detail. Berarti beliau sudah melakukan tajribah ini dalam proses yang banyak sekali. Tidak sebentar. Ya, bisa jadi ribuan kali, bahkan bertahun-tahun ilmu ini diuji. Sehingga muncullah gambar-gambar visual yang menurut beliau itu sangat jelas. Padahal buat kita yang baru nih, saya aja belum bisa membayangkan membaca gambarnya seperti apa. Tapi ternyata beliau bisa menggambarkan ini dengan detail. Nah, itu kan menunjukkan bahwa tajribah yang dilakukan beliau untuk mengkodifikasi ini sebagai sebuah ilmu tersendiri melampaui dari tahapan-tahapan yang sudah bisa kita bayangkan. Nah, jadi ini proses itu yang butuh dilakukan secara terus-menerus untuk membaca visual apa yang muncul dari ampas ini. Tapi pesannya adalah terkait dengan ilmu ampas ini, jangan pernah lepaskan kopi Anda sampai ke ampas-ampasnya. Karena justru pada ampasnya itulah ada jiwa Anda di sana. Ada berita jiwa juga dari buat kita sebagai minumnya. Masya Allah, alhamdulillah. Menarik. Ada lagi Kiai yang mungkin bisa sebagai informatif dari begitu luasnya tadi Kiai sudah menjelaskan tentang kitab dan kopi sebagai unsur keterhubungan dengan jiwa manusia melalui napas. Ya, kita udah tahu di dalam berbagai referensi banyak ulama-ulama tasawuf dan hikmah yang menyebut kopi ini secara khusus. Iya. Ada banyak ulama yang bahkan mengarang kitab tentang kopi, gitu ya. Tapi kita tahu para ulama-ulama itu lebih menekankan pada hikmah dan manfaat kopi. Iya. Gitu ya. Bahkan menghubungkan kopi ini dengan dimensi-dimensi spiritual yang sangat luar biasa, ya kan? Ada yang mengatakan bahwa kalau kita menikmati kopi, maka malaikat akan ikut dalam proses menikmati kopi itu, ya kan? Dan seterusnya, gitu ya. Terlepas itu seperti apa kebenarannya, tapi kan itu adalah ungkapan-ungkapan sofistik dan ungkapan-ungkapan yang punya nilai untuk menegaskan bahwa kopi ini adalah sesuatu yang punya kelebihan dibanding minuman-minuman lainnya. Nah, At-Tuhi melalui kitab ini ingin memberikan sisi lain yang jauh begitu ya dari bayangan kita. Karena selama ini kan siapa sih yang pernah peduli sama ampas kopi? Betul. Habis ngopi kita habis itu bubar. Nggak pernah kita lirik-lirik barang ini, ya kan? Karena kita anggap sampah. Nah, pesannya adalah jangan pernah menyepelekan hal yang sekecil itu, bahkan kita anggap nggak penting.
Siap. Apalagi kita anggap sampah. Karena ternyata di sanalah justru diri Anda didefinisikan. Menarik. 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 Kalau yang para ilmuwan itu detail ya, kayak detail sekali ya. Tidak sedikit pun ruang yang disia-siakan. Nah, disinilah kira-kira kan ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ampas kopi ini kau nggak bikin sia-sia sekalipun. Ya kan? Maka kerjaan kita adalah subhanaka faqina adzabannar. Kita hanya bisa bertasbih bahwa ternyata dalam ampas kopi yang kita anggap sia-sia, Allah berikan sesuatu di sana. Masya Allah. Nah, ini ilmu yang tadi hanya bisa didalami oleh para hukama. Orang-orang yang menyelami makna-makna kehidupan dan membaca mikro dan makrokosmik itu sebagai satu kesatuan makhluk yang tidak bisa dipisahkan karena ujungnya semua adalah subhanaka. Semua kekuasaan Allah. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Buat penonton yang luar biasa ya informasi tadi, ya kan ya. Mungkin yang belum menonton tentang uraian kitab kopi ini, saya ulangin lagi, ini bisa Anda miliki ya. Ini bisa Anda miliki. Saya ulang lagi informasinya di Maktabah Falak Ruhani. Itu Anda bisa menghubungi di 0816 254 438. Oke, dan jangan lupa nonton juga serial penjelasan tentang bab kopi ini. Saya dengan Kiai Irfan di serial Falak Ruhani karya dari At-Tuhi, ya kan ya. Insya Allah Anda bisa mempraktekkan langsung, ya kan ya, dari apa-apa yang telah tadi disampaikan oleh Kiai Andi Syafroni. Kiai, terima kasih banyak Kiai. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di serial Falak Ruhani At-Tuhi lainnya. Alhamdulillah, saya selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.